Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNA jangankan cucu Nabi Muhammad orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Assalamualaikum saudara-saudara. Buat kalian yang kangen Mohdor Tanggul, ada yang baru nih guys. Kali ini doi kayak gabungan antara Khabib, Intel sama bos rental mobil. Outfitnya putih dari ujung kepala sampai kaki, tapi kacamatanya hitam. Jadi kayak Azazil tapi takut silau. Jadi ceramahnya dia tuh serius banget nadanya. Jawa Timur Probolinggo ini aman, untuk Kapolres berkah, dan masyarakat mawaddah warahmah selama pembegal-pembegal nasab dan orang-orang Syiah tidak diberi izin di Jawa Timur ini, saudara-saudara. Lah, kalimat ini tuh kayak gabungan antara pemberitahuan RT, pengumuman kawinan, sama aturan masuk pasar hewan, bro. Bawa-bawa mawaddah warohmah, padahal itu biasanya diucap sama penghulu pas akad nikah. Bismillah, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Lah ini diaplikasiin ke Jawa Timur. Apa maksudnya mau ngawinin Jawa Timur sama Probolinggo, Dor? Terus syarat aman berkahnya Jawa Timur ya cuma satu, nggak boleh ada pembegal nasab sama Syiah. Wih, sekarang bawa-bawa Syiah, padahal yang mirip Syiah itu siapa, Dor? Ya gerombolan elu yang hot di bawah hadis palsu bertema kerabat Nabi. Yang sini teriak Syiah, yang sono teriak Wahabi. Mending gua double PKS aja, puser ke atas Sunni, puser ke bawah Syiah. Kebayang kalau beneran diterapin di pos perbatasan Pasuruan, ada petugas nyetop motor. Mas, masab asli atau KW super? Silsilahnya lempam nggak? Ada materai 10.000 nggak? Kalau KW langsung diusir loh, padahal cuma mau beli cilok di Lumajang. Dan yang bikin nyaka, gaya ngomongnya kayak Jawa Timur itu tanah warisan keluarganya. Dor, lu itu tamu yang nggak pulang-pulang tahu. Tapi kalau Bapak beri izin ini orang-orang Syiah, pembegal-pembegal nasab ke Jawa Timur ini, jangan Bapak pikir kondusif lagi. Saya jamin Jawa Timur, Probolinggo berani tidak akan mungkin kondusif. Lah Dor, bacotanmu kayak mau ngancem tapi baterainya tinggal 10%. Udah kayak orang nyemprot maling tapi sambil bisik. Awas lu, kalau maling lagi aku laporin RT. Mana sok terapi tegangan tinggi yang dulu lo keluar-keluarin, Dor. Ngancem aja nanggung gitu. Kayak mic-nya pakai mode mute. Terus nih ya, berani tidak mungkin kondusif. Itu maksudnya apaan? Kalimatnya udah kayak hasil translate Google dari bahasa planet Bekasi. Kebayang di rapat kelurahan, kita harus waspada. Warga berani tidak akan mungkin kondusif. Gaya lu, Dor. Udah kayak Pak Babin di warung kopi. Muka serius, suara mantep, tapi isi omongannya absurd. Pokoknya kalau ada yang ngutang nggak bayar, nggak akan aman. Tapi ngutang tetap boleh. Pasti akan terjadi konflik karena mereka menaburkan fitnah kepada para habaib, karena mereka menaburkan kebencian kepada para habaib. Waduh, Dor, ini kalimat diulang-ulang. Kayak lagu dangdut yang repeat chorus 5 kali. Kayak mense hajatan yang kehabisan teks. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut, mari kita sambut. Sambut mulu nggak disambut-sambut. Dan yang bikin ngakak, menaburkan fitnah itu kedengarannya kayak lagi nanam cabai di kebun. Ini biji fitnahnya kita tabur merata ya, biar panennya maksimal. Terus, kenapa harus nyebut para habaib? Itu para satu aja udah cukup, Dor. 2 kali nyebut para kayak mau bikin beli 1 dapat 1 gratis.
Kebayang kalau tiap orang ngomong gitu di kehidupan sehari-hari. Aku mau pergi ke para-para pasar, mau beli para-para sayur. Wih, besok bahasa Indonesia bisa error semua. Muhdor, nilai bahasa Indonesia lu berapa sih? Fitnah di zaman ini tidak boleh dibiarkan. Fitnah harus dilawan. Baru fitnah itu akan sirna. Baru fitnah itu akan hilang, saudara-saudara. Lah Dor, ini kalimat kayak guru SD lagi jelasin rumus perkalian, tapi rumusnya salah-salah bener. 4 kali nyebut kata fitnah dalam satu napas, padahal fitnahnya belum jelas wujudnya. Kebayang nih, kalau di rumah lu ngomong gini ke anak, nonton TV nggak boleh dibiarkan, nonton TV harus dimatiin, baru TV itu akan sirna, baru TV itu akan hilang. Anaknya mikir, loh TV-nya dibakar pak. Terus kalimat baru fitnah itu hilang, ini kayak janji MLM. Ayo ikut perlawanan, setelah 3 bulan dijamin hidup tanpa fitnah. Lah Dor, yang ada malah cicilan tambah 1. Gue tuh curiga, ini konsep lawan fitnah versimu tuh bukan pakai bukti, tapi pakai volume speaker. Jadi kalau ada orang nanya, jawabannya bukan dokumen, tapi teriak, fitnah harus dilawan. Dan fitnah akan sirna ini kedengarannya kayak iklan deterjen. Fitnah membandel, lawan dengan muhdor action. Hilang dalam sekali bilas. Takbir. Nomor selajengipun para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah. Para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah. Tidak dengan bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami
tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita.